Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat Lautan Kisah. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah mengikuti kisah ini hingga episode kedua. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Arkan Prasetya, seorang CEO muda yang menyamar menjadi karyawan kontrak bernama Arga Pramana, ingin menguji kesetiaan perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Namun penyamaran itu justru membuka tabir konspirasi besar yang selama ini menggerogoti perusahaan peninggalan almarhum ayahnya. Arkan menemukan indikasi korupsi, manipulasi proyek, hingga akhirnya ia dijebak sebagai pencuri dokumen perusahaan. Di saat semua orang mulai meragukannya, hanya satu orang yang tetap berdiri di sisinya. Nadira. Perempuan yang belum mengetahui bahwa Arga yang dibelanya adalah lelaki yang selama 4 tahun mengisi hatinya. Kini permainan berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Para pengkhianat mulai memburu identitas Arga. Sementara Arkan harus memilih antara tetap menyamar demi mengumpulkan bukti atau membuka jati dirinya demi menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Bagaimanakah kelanjutan kisah penuh rahasia, pengkhianatan, dan perjuangan mencari kebenaran ini? Mari kita lanjutkan kisahnya. Kamis pagi. Langit Jakarta masih diselimuti awan kelabu. Hujan semalam menyisakan udara yang lebih sejuk dari biasanya. Namun, suasana di lantai 23 PT Arta Nusantara Global justru terasa sangat panas. Semua karyawan sudah mengetahui kabar tentang Arga, anak baru yang diduga mencuri dokumen perusahaan. Sebagian percaya, sebagian lagi mulai ragu. Dan hanya satu orang yang sejak awal tetap yakin bahwa Arga tidak bersalah. Nadira. Pukul 8 tepat. Arkan kembali datang ke kantor. Masih mengenakan kemeja putih sederhana. Masih membawa tas ransel yang sama. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sehari sebelumnya. Beberapa karyawan langsung berbisik. Itu dia. Berani juga datang. Kalau aku sih pasti malu. Arkan hanya berjalan pelan menuju meja kerjanya. Ia sadar. Hari ini bukan waktunya membela diri. Hari ini waktunya mengumpulkan bukti. Belum 5 menit duduk. Petugas dari divisi audit internal datang. Saudara Arga. Iya. Mohon ikut kami. Baik. Seluruh ruangan langsung memperhatikan. Supervisor Bima tampak tersenyum tipis. Sedangkan Nadira menatap Arkan dengan wajah penuh kekhawatiran. Sebelum keluar ruangan, Arkan sempat menoleh. Tatapan mereka bertemu. Nadira hanya mengangguk pelan. Seolah berkata, tetap kuat. Arkan membalas dengan senyum tipis. Di ruang audit, sudah menunggu 3 orang pemeriksa. Di ujung meja, Doni Saputra duduk dengan tangan bersedekap. Silakan duduk. Arkan duduk tenang. Pemeriksaan pun dimulai. Saudara Arga. Iya. Apakah saudara pernah membuka lemari arsip? Tidak. Apakah saudara pernah menerima dokumen rahasia? Tidak. Lalu bagaimana dokumen itu bisa berada di tas saudara? Arkan menjawab singkat. Saya tidak tahu. Jawabannya tetap sama. Tenang. Konsisten. Tidak berubah sedikit pun. Doni mulai kehilangan kesabaran. Saudara. Iya, Pak. Kalau terus menjawab tidak tahu, kami akan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Arkan mengangguk. Silakan. Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka. Seorang karyawan kontrak justru terlihat begitu tenang menghadapi ancaman polisi. Doni mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sementara itu, di ruang server utama perusahaan, Pak Hendra sedang bekerja bersama Kepala Divisi Teknologi Informasi. Semua dilakukan secara rahasia. Tolong buka rekaman cadangan. Baik, Pak. Beberapa monitor mulai menyala. Muncul rekaman dari berbagai sudut gedung. Lift, koridor, lobi, lorong administrasi, dan sudut yang menghadap meja Arkan. Pak Hendra memperhatikan layar dengan saksama. Putar ulang. Tepat pukul 11:26. Rekaman diperlambat.
Semua mata tertuju pada layar. Dan terlihat sangat jelas. Supervisor Bima membuka tas Arkan. Lalu memasukkan map biru ke dalamnya. Kepala divisi T langsung membelalakan mata. Ya Allah! Dia yang memasukkan. Pak Hendra tidak berkata apa-apa. Ia segera menyalin seluruh rekaman ke dalam media penyimpanan khusus. Jangan sampai siapapun mengetahui ini. Siap. Di ruang audit. Pemeriksaan masih berlangsung. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang staf masuk tergesa-gesa. Pak. Iya? Bu Nadira dipanggil. Untuk apa? Karena beliau membela saudara Arga. Doni tersenyum dingin. Panggil masuk. Tak lama kemudian, Nadira memasuki ruangan. Ia tampak tenang. Meski wajahnya sedikit tegang. Nadira. Iya, Pak. Apakah saudari memiliki hubungan khusus dengan Arga? Tidak. Baru kenal 2 hari? Iya. Lalu kenapa membelanya? Nadira menjawab mantap. Karena saya tidak ingin orang dihukum sebelum terbukti bersalah. Doni tersenyum sinis. Atau, karena kalian bekerja sama? Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Nadira langsung menggeleng. Itu fitnah, Pak. Bisa dibuktikan? Bisa. Bagaimana? Saya tidak pernah menerima keuntungan apapun. Saya juga tidak pernah melihat Arga mencuri. Kalau saya diam, berarti saya membiarkan orang yang mungkin tidak bersalah dihukum. Jawaban itu membuat salah satu auditor mulai saling berpandangan. Perempuan ini tidak sedang membela seseorang karena perasaan. Ia sedang membela prinsip. Namun, Doni kembali menyerang. Mulai hari ini, sampai pemeriksaan selesai, saudari Nadira juga dinonaktifkan sementara. Ruangan langsung gaduh. Apa? Bu Nadira juga? Nadira terdiam beberapa detik. Kemudian menarik napas panjang. Baik, Pak. Ia tidak membantah. Tidak menangis. Tidak memohon. Sikapnya justru membuat Arkan semakin kagum. Ketika mereka keluar dari ruang audit, koridor sudah dipenuhi tatapan para karyawan. Ada yang kasihan. Ada yang mencibir. Ada yang sengaja menjauh. Nadira berjalan pelan. Arkan menyusul dari belakang. Nadira. Perempuan itu berhenti. Maaf. Kenapa minta maaf? Karena kamu jadi ikut terkena masalah. Nadira tersenyum kecil. Kalau membela orang yang benar membuatku dihukum. Aku lebih memilih dihukum daripada ikut diam. Kalimat itu membuat hati Arkan bergetar. Semakin lama, ia semakin sulit menyembunyikan identitasnya. Sore harinya, Arkan kembali ke apartemen. Begitu pintu tertutup, ia langsung membuka laptop khusus yang hanya tersambung ke server utama perusahaan. Pak Hendra telah mengirim seluruh data keuangan 3 tahun terakhir. Semakin lama ia memeriksa, semakin besar kejanggalannya. Puluhan vendor, ratusan transaksi. Semuanya mengarah pada satu pola. Dana perusahaan keluar, lalu berputar melalui beberapa perusahaan cangkang. Kemudian, masuk ke rekening seseorang. Arkan memperbesar layar. Nama pemilik rekening terakhir muncul. Tangannya langsung berhenti bergerak. Itu. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukan Doni. Bukan Bima. Melainkan Adrian Wiratama. Komisaris perusahaan. Sahabat almarhum ayahnya. Orang yang selama 15 tahun ia panggil dengan sebutan Om Adrian. Orang yang selama ini selalu memberinya nasihat. Orang yang bahkan akan menjadi saksi dalam akad nikahnya 2 bulan lagi. Tubuh Arkan langsung lemas. Selama ini, ia mengira sedang memburu tikus. Ternyata, Dalang sesungguhnya adalah orang yang selama bertahun-tahun duduk di meja makan bersama keluarganya. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
Pak Hendra mengirim satu pesan terakhir. Pak, masih ada satu informasi. Om Adrian sedang berusaha mendesak rapat luar biasa pemegang saham. Tujuannya mengambil alih posisi CEO dengan alasan Bapak dianggap tidak cakap memimpin perusahaan. Arkan memejamkan mata. Kini semuanya menjadi jelas. Penyamaran yang awalnya dilakukan untuk menguji kesetiaan calon istrinya, ternyata tanpa disadari telah menyelamatkan perusahaannya dari pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah. Namun, kalau Adrian mulai mencurigai identitas Arga, maka bukan hanya perusahaan yang berada dalam bahaya. Nyawa Arkan dan keselamatan Nadira pun mulai menjadi taruhan. Malam itu, hujan kembali turun membasahi Jakarta. Dari balik jendela apartemen sederhananya, Arkan masih memandangi layar laptop. Nama yang terpampang di layar seolah tidak ingin hilang dari pandangannya. Adrian Wiratama. Tangannya perlahan mengepal. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Lelaki itu bukan orang asing. Sejak kecil, Adrian adalah sahabat ayahnya. Orang yang sering datang ke rumah. Orang yang pernah menggendongnya ketika masih berusia 5 tahun. Bahkan, saat ayahnya meninggal dunia, Adrian berdiri di samping liang lahat sambil menangis dan berjanji, "Tenang, sahabat. Aku akan menjaga Arkan seperti anakku sendiri." Janji itu masih diingat Arkan sampai hari ini. Namun kini, orang yang berjanji menjaganya justru sedang berusaha merebut semua yang diwariskan ayahnya. Telepon khusus di meja berdering. Pak Hendra. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana perkembangan? Pak Hendra menarik napas panjang. Tidak baik. Kenapa? Besok pagi. Ada apa? Komisaris Adrian mengadakan rapat direksi mendadak. Agenda resminya? Evaluasi sistem pengawasan perusahaan. Agenda sebenarnya? Pak Hendra terdiam beberapa detik. Kemungkinan besar, mereka akan menjadikan kasus Arga sebagai bukti bahwa perusahaan kehilangan kendali. Lalu, mereka akan mendesak pembentukan tim khusus dan perlahan mengambil seluruh kewenangan Bapak. Arkan memejamkan mata. Rencananya ternyata sudah sangat matang. Kasus dirinya sebagai Arga hanyalah batu pertama. Pak. Iya. Jangan lakukan apapun dulu. Maksud Bapak? Biarkan mereka merasa menang. Pak Hendra tersenyum kecil. Berarti Bapak sudah punya rencana? Arkan memandang foto ayahnya yang tersimpan di dompet. Kalau kita ingin menangkap ikan besar, jangan angkat jaring terlalu cepat. Keesokan paginya, Arkan tidak pergi ke kantor, karena statusnya masih dinonaktifkan sementara. Namun, ia justru datang ke sebuah warung makan kecil yang berada tepat di depan gedung perusahaan. Warung itu sering dipenuhi sopir, kurir, office boy, hingga petugas keamanan. Tempat yang selama ini tidak pernah diperhatikan para direksi. Padahal, di sanalah banyak cerita mengalir. Mas, pemilik warung menghampiri. Biasanya kopi hitam ya? Arkan tersenyum. Iya, Bu. Tak lama kemudian, dua satpam perusahaan duduk di meja sebelah. Mereka mulai berbincang. Kemarin kasihan juga ya. Siapa? Anak baru itu. Arga? Iya. Aku lihat CCTV parkiran. Loh? Ada apa? Dia nggak pernah masuk ruang arsip. Terus? Tapi kok bisa dituduh? Satpam satunya menggeleng. Aneh memang. Tapi kita MAH nggak usah ikut campur. Arkan mendengarkan dalam diam. Berarti, masih ada CCTV lain yang belum disentuh. Sementara itu, di ruang rapat direksi, Adrian Wiratama duduk di kursi paling ujung. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya selalu terlihat ramah. Namun pagi itu, tatapannya terasa sangat dingin. Doni? Iya, Pak. Bagaimana kasus anak baru itu?
Masih berjalan. Bagus. Lanjutkan. Kita harus menunjukkan bahwa pengawasan perusahaan sudah lemah. Direktur lain mengangguk. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa CEO yang mereka bicarakan sedang duduk hanya 100 meter dari ruang rapat, menikmati kopi hitam di sebuah warung sederhana. Di sisi lain, Nadira sedang berada di rumah. Karena statusnya juga masih dinonaktifkan. Ibunya memperhatikan wajah putrinya yang murung. Nat. Iya, Bu. Kamu kenapa? Nadira menggeleng. Enggak apa-apa. Ibunya tersenyum. Kalau enggak apa-apa, kenapa dari tadi lihat ponsel terus? Nadira terdiam. Ia sendiri bingung. Mengapa ia terus memikirkan Arga? Padahal mereka baru saling mengenal beberapa hari. Ibunya kembali bertanya. Kamu percaya sama dia? Nadira mengangguk mantap. Iya. Padahal baru kenal. Iya. Kenapa? Nadira menjawab pelan. Karena aku belum pernah melihat mata orang sejujur itu. Kalimat itu membuat ibunya tersenyum. Semoga kamu benar. Nadira pun berharap demikian. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang sedang dipikirkannya adalah orang yang selama 4 tahun terakhir menjadi kekasihnya sendiri. Siang harinya, Pak Hendra datang diam-diam ke apartemen Arkan. Beliau membawa sebuah flash disk. Pak. Iya. Ini rekaman CCTV. Arkan langsung membukanya. Monitor menampilkan kejadian demi kejadian. Bima memasukkan map ke dalam tas Arkan. Doni bertemu vendor di ruang parkir. Transfer uang. Pertemuan rahasia. Semuanya mulai tersusun seperti kepingan puzzle. Namun, ada satu rekaman yang membuat Arkan langsung membesarkan layar. Itu siapa? Pak Hendra ikut melihat. Seorang perempuan sedang berdiri di koridor. Ia melihat jelas ketika Bima memasukkan map ke dalam tas Arkan. Namun perempuan itu tidak berkata apa-apa. Pak. Iya? Itu Rina. Staf administrasi. Berarti ada saksi. Pak Hendra mengangguk. Tapi, kenapa dia diam? Mungkin takut. Arkan menatap layar cukup lama. Ia sadar. Banyak orang sebenarnya mengetahui kebenaran. Namun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengatakannya. Sore itu, Arkan memutuskan menemui seseorang. Bukan polisi. Bukan pengacara. Melainkan Pak Seno. Office-boy tua yang ia bantu hari pertama bekerja. Sesampainya di rumah sederhana Pak Seno, lelaki tua itu terkejut. Mas Arga. Iya, Pak. Kok kesini? Saya mau bertanya. Tentang apa? Pak sudah kerja di perusahaan itu berapa lama? 22 tahun. 22? Iya. Berarti sejak perusahaan masih kecil. Pak Seno mengangguk sambil tersenyum. Dulu kantornya cuma satu ruko. Arkan ikut tersenyum. Karena memang benar. Perusahaan itu dulu hanya memiliki satu ruko kecil. Pak Seno kemudian berkata pelan. Mas. Iya? Saya tahu. Arkan langsung terdiam. Tahu apa, Pak? Mas bukan karyawan biasa. Jantung Arkan langsung berdegup kencang. Kenapa Bapak bilang begitu? Pak Seno tersenyum bijak. 22 tahun saya kerja. Saya hafal. Orang yang membangun perusahaan dengan hati. Selalu memperlakukan office boy seperti keluarga. Dan saya baru melihat itu lagi. Setelah bertemu Mas, Arkan tidak langsung menjawab. Pak Seno melanjutkan. Saya memang tidak tahu siapa sebenarnya Mas. Tapi saya yakin. Mas datang untuk menyelamatkan perusahaan ini. Kalimat itu membuat Arkan perlahan tersenyum. Mungkin penyamarannya berhasil mengelabui para direksi. Namun, tidak mampu mengelabui hati orang-orang kecil yang setiap hari bekerja dengan kejujuran.
Menjelang maghrib, ponsel Arkan tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Assalamualaikum. Suara di seberang terdengar pelan. Mas Arga. Arkan langsung mengenali suara itu. Rina. Staf administrasi yang terlihat di CCTV. Saya ingin bertemu. Ada apa? Saya melihat siapa yang menjebak Mas. Arkan berdiri. Tapi Rina menangis. Mereka tahu saya melihat semuanya. Mereka mengancam saya. Kalau saya bicara, anak saya akan dibuat kehilangan ayahnya. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Arkan langsung mencoba menghubungi kembali. Namun, nomor itu sudah tidak aktif. Di luar apartemen, sebuah mobil hitam perlahan meninggalkan lokasi. Di dalam mobil itu, Rina duduk dengan wajah penuh ketakutan. Di sampingnya, duduk dua pria bertubuh besar yang mengenakan pakaian sipil. Kini permainan telah berubah. Bukan lagi sekadar fitnah, melainkan intimidasi. Dan Arkan menyadari, musuh yang sedang dihadapinya jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan kembali turun membasahi Jakarta. Dari balik jendela apartemen sederhananya, Arkan masih memandangi layar laptop. Nama yang terpampang di layar seolah tidak ingin hilang dari pandangannya. Adrian Wiratama. Tangannya perlahan mengepal. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Lelaki itu bukan orang asing. Sejak kecil, Adrian adalah sahabat ayahnya. Orang yang sering datang ke rumah. Orang yang pernah menggendongnya ketika masih berusia 5 tahun. Bahkan, saat ayahnya meninggal dunia, Adrian berdiri di samping liang lahat sambil menangis dan berjanji, "Tenang, sahabat. Aku akan menjaga Arkan seperti anakku sendiri." Janji itu masih diingat Arkan sampai hari ini. Namun kini, orang yang berjanji menjaganya justru sedang berusaha merebut semua yang diwariskan ayahnya. Telepon khusus di meja berdering. Pak Hendra. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana perkembangan? Pak Hendra menarik napas panjang. Tidak baik. Kenapa? Besok pagi. Ada apa? Komisaris Adrian mengadakan rapat direksi mendadak. Agenda resminya? Evaluasi sistem pengawasan perusahaan. Agenda sebenarnya? Pak Hendra terdiam beberapa detik. Kemungkinan besar, mereka akan menjadikan kasus Arga sebagai bukti bahwa perusahaan kehilangan kendali. Lalu, mereka akan mendesak pembentukan tim khusus dan perlahan mengambil seluruh kewenangan Bapak. Arkan memejamkan mata. Rencananya ternyata sudah sangat matang. Kasus dirinya sebagai Arga hanyalah batu pertama. Pak. Iya. Jangan lakukan apapun dulu. Maksud Bapak? Biarkan mereka merasa menang. Pak Hendra tersenyum kecil. Berarti Bapak sudah punya rencana? Arkan memandang foto ayahnya yang tersimpan di dompet. Kalau kita ingin menangkap ikan besar, jangan angkat jaring terlalu cepat. Keesokan paginya, Arkan tidak pergi ke kantor, karena statusnya masih dinonaktifkan sementara. Namun, ia justru datang ke sebuah warung makan kecil yang berada tepat di depan gedung perusahaan. Warung itu sering dipenuhi sopir, kurir, office boy, hingga petugas keamanan. Tempat yang selama ini tidak pernah diperhatikan para direksi. Padahal, di sanalah banyak cerita mengalir. Mas, pemilik warung menghampiri. Biasanya kopi hitam ya? Arkan tersenyum. Iya, Bu. Tak lama kemudian, dua satpam perusahaan duduk di meja sebelah. Mereka mulai berbincang. Kemarin kasihan juga ya. Siapa? Anak baru itu. Arga? Iya. Aku lihat CCTV parkiran. Loh? Ada apa? Dia nggak pernah masuk ruang arsip. Terus? Tapi kok bisa dituduh?
Satpam satunya menggeleng. Aneh memang. Tapi kita MAH nggak usah ikut campur. Arkan mendengarkan dalam diam. Berarti, masih ada CCTV lain yang belum disentuh. Sementara itu, di ruang rapat direksi, Adrian Wiratama duduk di kursi paling ujung. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya selalu terlihat ramah. Namun pagi itu, tatapannya terasa sangat dingin. Doni. Iya, Pak. Bagaimana kasus anak baru itu? Masih berjalan. Bagus. Lanjutkan. Kita harus menunjukkan bahwa pengawasan perusahaan sudah lemah. Direktur lain mengangguk. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa CEO yang mereka bicarakan sedang duduk hanya 100 meter dari ruang rapat, menikmati kopi hitam di sebuah warung sederhana. Di sisi lain, Nadira sedang berada di rumah. Karena statusnya juga masih dinonaktifkan. Ibunya memperhatikan wajah putrinya yang murung. Nat. Iya, Bu. Kamu kenapa? Nadira menggeleng. Enggak apa-apa. Ibunya tersenyum. Kalau enggak apa-apa, kenapa dari tadi lihat ponsel terus? Nadira terdiam. Ia sendiri bingung. Mengapa ia terus memikirkan Arga? Padahal mereka baru saling mengenal beberapa hari. Ibunya kembali bertanya. Kamu percaya sama dia? Nadira mengangguk mantap. Iya. Padahal baru kenal. Iya. Kenapa? Nadira menjawab pelan. Karena aku belum pernah melihat mata orang sejujur itu. Kalimat itu membuat ibunya tersenyum. Semoga kamu benar. Nadira pun berharap demikian. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang sedang dipikirkannya adalah orang yang selama 4 tahun terakhir menjadi kekasihnya sendiri. Siang harinya, Pak Hendra datang diam-diam ke apartemen Arkan. Beliau membawa sebuah flash disk. Pak. Iya. Ini rekaman CCTV. Arkan langsung membukanya. Monitor menampilkan kejadian demi kejadian. Bima memasukkan map ke dalam tas Arkan. Doni bertemu vendor di ruang parkir. Transfer uang. Pertemuan rahasia. Semuanya mulai tersusun seperti kepingan puzzle. Namun, ada satu rekaman yang membuat Arkan langsung membesarkan layar. Itu siapa? Pak Hendra ikut melihat. Seorang perempuan sedang berdiri di koridor. Ia melihat jelas ketika Bima memasukkan map ke dalam tas Arkan. Namun perempuan itu tidak berkata apa-apa. Pak. Iya? Itu Rina. Staf administrasi. Berarti ada saksi. Pak Hendra mengangguk. Tapi, kenapa dia diam? Mungkin takut. Arkan menatap layar cukup lama. Ia sadar. Banyak orang sebenarnya mengetahui kebenaran. Namun, tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengatakannya. Sore itu, Arkan memutuskan menemui seseorang. Bukan polisi. Bukan pengacara. Melainkan Pak Seno. Office tua yang ia bantu hari pertama bekerja. Sesampainya di rumah sederhana Pak Seno, lelaki tua itu terkejut. Mas Arga. Iya, Pak. Kok kesini? Saya mau bertanya. Tentang apa? Pak sudah kerja di perusahaan itu berapa lama? 22 tahun. 22? Iya. Berarti sejak perusahaan masih kecil. Pak Seno mengangguk sambil tersenyum. Dulu kantornya cuma satu ruko. Arkan ikut tersenyum. Karena memang benar. Perusahaan itu dulu hanya memiliki satu ruko kecil. Pak Seno kemudian berkata pelan. Mas. Iya? Saya tahu. Arkan langsung terdiam. Tahu apa, Pak? Mas bukan karyawan biasa. Jantung Arkan langsung berdegup kencang. Kenapa Bapak bilang begitu? Pak Seno tersenyum bijak. 22 tahun saya kerja.
Saya hafal. Orang yang membangun perusahaan dengan hati. Selalu memperlakukan Office seperti keluarga. Dan saya baru melihat itu lagi. Setelah bertemu Mas, Arkan tidak langsung menjawab. Pak Seno melanjutkan. Saya memang tidak tahu siapa sebenarnya Mas. Tapi saya yakin. Mas datang untuk menyelamatkan perusahaan ini. Kalimat itu membuat Arkan perlahan tersenyum. Mungkin. Penyamarannya berhasil mengelabui para direksi. Namun, tidak mampu mengelabui hati orang-orang kecil yang setiap hari bekerja dengan kejujuran. Menjelang maghrib, ponsel Arkan tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Assalamualaikum. Suara di seberang terdengar pelan. Mas Arga. Arkan langsung mengenali suara itu. Rina. Staf administrasi yang terlihat di CCTV. Saya ingin bertemu. Ada apa? Saya melihat siapa yang menjebak Mas. Arkan berdiri. Tapi, Rina menangis. Mereka tahu saya melihat semuanya. Mereka mengancam saya. Kalau saya bicara, anak saya akan dibuat kehilangan ayahnya. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Arkan langsung mencoba menghubungi kembali. Namun, nomor itu sudah tidak aktif. Di luar apartemen, sebuah mobil hitam perlahan meninggalkan lokasi. Di dalam mobil itu, Rina duduk dengan wajah penuh ketakutan. Di sampingnya, duduk dua pria bertubuh besar yang mengenakan pakaian sipil. Kini permainan telah berubah. Bukan lagi sekadar fitnah, melainkan intimidasi. Dan Arkan menyadari, musuh yang sedang dihadapinya jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Arkan tidak mampu memejamkan mata. Panggilan telepon dari Rina terus terngiang di kepalanya. Mereka tahu saya melihat semuanya. Mereka mengancam saya. Kalimat itu membuktikan satu hal. Jaringan yang sedang ia hadapi bukan lagi sekadar praktik korupsi. Mereka telah berani mengintimidasi orang yang mengetahui kebenaran. Pukul 9 malam. Pak Hendra kembali datang ke apartemen. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Pak. Iya. Saya baru mendapat kabar. Kabar apa? Rina tidak pulang ke rumah. Arkan langsung berdiri. Apa? Suaminya melapor. Teleponnya mati. Mobilnya juga belum ditemukan. Ruangan mendadak sunyi. Arkan mengepalkan kedua tangannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pak. Iya. Kita laporkan ke polisi? Pak Hendra bertanya. Arkan menggeleng pelan. Belum. Kenapa? Karena mereka pasti sudah menyiapkan alibi. Lalu, kita cari Rina dulu. Pak Hendra mengangguk. Baik. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Nadira sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Televisi menayangkan berita ekonomi. Namun pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Ia terus memikirkan Arga. Entah mengapa. Sejak pertama bertemu, lelaki itu memberikan perasaan yang sangat aneh. Bukan rasa suka, melainkan rasa percaya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Ibunya menghampiri. Nat. Iya, Bu. Kamu kenapa? Nadira tersenyum tipis. Aku kasihan sama Arga. Kenapa? Kalau dia memang nggak bersalah, berarti dia sedang menghadapi fitnah yang sangat berat. Ibunya mengangguk pelan. Lalu, aku ingin membantunya. Bagaimana caranya? Nadira terdiam. Ia sendiri belum tahu. Namun hatinya mengatakan, kebenaran tidak boleh dibiarkan kalah. Keesokan paginya, status nonaktif membuat Nadira tidak perlu masuk kantor. Namun ia justru datang ke gedung perusahaan. Bukan untuk bekerja, melainkan mengambil beberapa barang pribadinya. Begitu memasuki ruang administrasi,
Beberapa rekan kerja langsung menghampiri. Nat? Iya? Kenapa kamu masih bela Arga? Iya. Nanti karirmu hancur. Nadira menjawab tenang. Kalau karir dibangun dengan membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum. Aku tidak menginginkannya. Beberapa orang langsung terdiam. Di sudut ruangan, Reno memperhatikan Nadira. Kemudian berkata pelan. Nat? Iya? Hati-hati. Kenapa? Di kantor sekarang. Enggak semua orang bisa dipercaya. Kalimat itu membuat Nadira mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya satu map. Sementara itu, Arkan bersama Pak Hendra sedang memeriksa kembali seluruh rekaman CCTV. Mereka menemukan satu potongan gambar yang sebelumnya terlewat. Rekaman dari parkiran belakang. Pukul 6:05 sore. Terlihat Rina keluar dari gedung. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Seorang pria turun. Berbicara sebentar. Kemudian, Rina masuk ke dalam mobil itu. Arkan memperbesar gambar plat nomor kendaraan. Meski tidak terlalu jelas, beberapa angka masih dapat dibaca. Pak Hendra langsung berkata, Pak. Iya? Mobil itu sering dipakai Direktur Doni. Arkan mengangguk pelan. Semakin jelas. Semua benang mulai saling terhubung. Namun, temuan terbesar justru datang beberapa menit kemudian. Divisi Teknologi Informasi berhasil memulihkan sebagian email yang sebelumnya telah dihapus dari server. Salah satu email membuat Arkan langsung terdiam. Pengirim, Adrian Wiratama. Penerima, Doni Saputra. Isi pesannya sangat singkat. Pastikan rapat luar biasa pemegang saham berjalan sesuai rencana. Kalau CEO gagal mempertahankan kepercayaan investor, sisanya akan menjadi jauh lebih mudah. Arkan membaca email itu berulang kali. Dadanya terasa sesak. Kini tidak ada lagi keraguan. Semua ini memang dirancang. Kasus, Arga. Manipulasi laporan. Vendor fiktif. Bahkan rapat pemegang saham. Semuanya adalah bagian dari satu skenario besar. Menggulingkan dirinya sebagai CEO. Pak Hendra memandang Arkan. Pak. Iya? Kapan kita membuka identitas Bapak? Arkan berjalan menuju jendela. Melihat gedung perusahaan yang berdiri megah. Kemudian berkata pelan. Belum. Kenapa? Karena bukti kita belum lengkap. Padahal sekarang sudah cukup kuat. Arkan menggeleng. Tidak. Aku tidak ingin hanya menang. Lalu, aku ingin seluruh jaringan ini runtuh sampai ke akar-akarnya. Pak Hendra mengangguk. Beliau mengenal Arkan. Kalau sudah mengambil keputusan, ia tidak akan berhenti di tengah jalan. Sore itu, Arkan menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Hanya berisi satu alamat. Dan satu kalimat. Kalau ingin menyelamatkan Rina, datang sendiri. Tak ada nama pengirim. Tak ada penjelasan. Pak Hendra langsung berkata, jangan datang, Pak. Ini pasti jebakan. Arkan memandang layar ponselnya cukup lama. Ia tahu. Kemungkinan besar memang jebakan. Namun, kalau Rina benar-benar berada di sana, berarti nyawa seorang ibu sedang dipertaruhkan. Di saat yang sama, Nadira yang baru keluar dari kantor melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di area parkir belakang, ia melihat supervisor Bima sedang menyerahkan sebuah tas hitam kepada seseorang. Orang itu mengenakan topi dan masker. Namun ketika pria tersebut sedikit menoleh, Nadira membeku. Ia mengenali wajah itu. Bukan karena pernah berbicara, melainkan karena foto pria tersebut pernah terpajang di ruang utama perusahaan. Itu adalah Komisaris Adrian Wiratama. Orang yang selama ini dikenal sebagai sosok paling dihormati di perusahaan. Mengapa seorang komisaris diam-diam bertemu supervisor di parkiran belakang? Dan mengapa pertemuan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Tanpa disadari.
Nadira baru saja melihat potongan rahasia yang dapat menghancurkan seluruh jaringan pengkhianatan. Namun, ada seseorang di balik pilar parkiran yang juga melihat Nadira. Orang itu perlahan mengangkat telepon. Kemudian berkata singkat, "Pak." Nadira melihat semuanya. Kalimat itu membuat permainan berubah total. Kini, bukan hanya Arkan yang menjadi target, tetapi juga perempuan yang paling ia cintai. Dan untuk pertama kalinya, penyamaran Arkan mengancam keselamatan calon istrinya sendiri. Ketika Arkan harus memilih antara tetap mempertahankan penyamarannya demi membongkar seluruh sindikat, atau membuka identitasnya untuk menyelamatkan Nadira yang mulai diburu. Sementara itu, Nadira tanpa sengaja menemukan bukti transaksi rahasia yang dapat menjatuhkan Adrian dan Doni. Konflik mencapai puncaknya ketika rapat luar biasa pemegang saham digelar, dan semua orang percaya CEO masih berada di luar negeri, padahal ia sedang berdiri di dalam gedung sebagai seorang karyawan kontrak. Jumat pagi. Pukul 7:30. Gedung PT Arta Nusantara Global tampak jauh lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Puluhan mobil mewah mulai memenuhi area parkir VIP. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu, seluruh anggota Dewan Direksi, Komisaris, dan beberapa pemegang saham utama dijadwalkan menghadiri rapat luar biasa pemegang saham, RUPSLB. Di dalam undangan tertulis sederhana. Agenda, evaluasi kepemimpinan dan tata kelola perusahaan. Namun, Arkan mengetahui isi sebenarnya. Hari itu, mereka akan berusaha mencopot dirinya sebagai CEO. Yang ironis, semua peserta rapat meyakini satu hal. CEO sedang berada di Singapura untuk menghadiri forum investasi internasional. Itulah informasi yang sengaja disebarkan Adrian selama beberapa hari terakhir. Tak seorang pun menyadari bahwa CEO yang mereka bicarakan sedang berdiri di lantai dasar gedung. Mengenakan ID card bertuliskan, Arga Pramana. Status, karyawan kontrak. Arkan berdiri di dekat mesin absensi. Beberapa karyawan menyapanya. Mas Arga. Pagi. Pemeriksaannya sudah selesai? Belum. Semoga cepat selesai ya. Terima kasih. Arkan tersenyum. Ia semakin menyadari. Orang-orang kecil di perusahaan ini masih memiliki hati. Mereka belum tentu mengenal pemilik perusahaan. Namun mereka masih mengenal arti empati. Di sisi lain gedung, Nadira baru saja memasuki area parkir belakang. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan pertemuan rahasia antara Bima dan Komisaris Adrian terus menghantuinya. Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjalan menuju lorong servis, tempat yang kemarin menjadi lokasi pertemuan itu. Saat melewati tempat sampah khusus dokumen, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah map hitam tergeletak di balik kardus bekas, seolah dibuang terburu-buru. Nadira mengambil map tersebut. Awalnya ia hanya berniat menyerahkannya kepada bagian administrasi. Namun, saat membukanya sedikit, matanya langsung membesar. Di halaman pertama tertulis, perjanjian kerja sama vendor khusus. Di halaman berikutnya terdapat tabel transfer. Nominalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dan di bagian paling bawah, ada tanda tangan. Adrian Wiratama. Doni Saputra. Jantung Nadira langsung berdegup kencang. Ia memang bukan auditor, namun sebagai supervisor administrasi. Ia tahu, dokumen seperti itu tidak mungkin berada di tempat sampah. Belum sempat ia memasukkan kembali map itu ke dalam tas. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Nadira. Tubuhnya langsung menegang. Ia perlahan menoleh. Supervisor Bima berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya tidak lagi ramah. Kamu sedang apa? Nadira berusaha tetap tenang. Tidak apa-apa. Map itu. Serahkan. Tidak. Bima mulai mendekat. Itu bukan urusanmu. Nadira mundur selangkah. Kalau memang bukan urusanku, kenapa Bapak terlihat panik? Kalimat itu membuat wajah Bima berubah. Berikan. Bima mencoba merebut map tersebut.
Namun Nadira spontan menariknya. Map itu terjatuh. Beberapa lembar dokumen berserakan. Foto-foto transaksi. Daftar rekening. Salinan kontrak. Semua terpampang di lantai. Mata Nadira langsung menangkap satu nama. Perusahaan Cakrawala Mitra Abadi. Nama yang pernah disebut Arga ketika mereka mengobrol tentang vendor. Kini, semua mulai terhubung. Di saat yang sama, seorang petugas kebersihan melihat keributan itu. "Ada apa, Pak?" Bima langsung membentak. "Pergi." Petugas itu ketakutan. Namun, diam-diam ia menghubungi petugas keamanan melalui handy-talkie. Sementara itu, di lantai 40, rapat luar biasa resmi dimulai. Adrian duduk memimpin. "Saudara-saudara, hari ini kita harus mengambil keputusan penting." Beliau menampilkan grafik keuangan perusahaan. Beberapa angka sengaja dimanipulasi. Selama 1 tahun terakhir, perusahaan mengalami banyak kelemahan. Kepemimpinan CEO tidak lagi efektif. Beberapa pemegang saham mulai saling berpandangan. Mereka tidak mengetahui bahwa data yang ditampilkan telah diubah. Doni ikut berbicara. "Kami bahkan menemukan pelanggaran serius. Laporan keamanan bocor. Dokumen rahasia dicuri. Pengawasan gagal." Semua peserta mulai mengangguk. Persis seperti skenario yang mereka siapkan. Di lantai 2, Pak Hendra memperhatikan jalannya rapat melalui sambungan internal. Beliau menggenggam flash disk berisi seluruh bukti. Namun, ia belum bergerak. Karena Arkan masih memberikan satu perintah. "Tunggu." Sampai semua topeng mereka benar-benar terbuka. Sementara itu, di area parkir, Nadira berhasil melepaskan diri dari Bima. Ia berlari menuju gedung. Tasnya masih menggenggam map hitam. "Nadira?" Suara Bima menggema. Namun Nadira terus berlari. Ia harus menemukan Arga. Entah mengapa, hatinya mengatakan bahwa hanya Arga yang dapat dipercaya. Di sisi lain, Arkan baru saja keluar dari ruang arsip. Tiba-tiba, telepon khususnya bergetar. Pak Hendra mengirim pesan singkat. "Pak, Nadira dalam bahaya." Arkan langsung berhenti. Belum sempat ia membalas. Dari kejauhan terdengar suara seseorang berteriak. "Arga!" Arkan menoleh. Di ujung koridor, Nadira berlari sekencang mungkin. Wajahnya penuh ketakutan. Di belakangnya, Bima bersama 2 pria bertubuh besar terus mengejar. Nadira akhirnya sampai di depan Arkan. Napasnya terengah-engah. Tangannya gemetar. Ia menyerahkan map hitam itu. "Arga, jangan. Jangan biarkan mereka mengambil ini." Arkan menerima map tersebut. Begitu membuka halaman pertamanya, matanya langsung membeku. Dokumen yang selama 3 tahun ia cari. Seluruh bukti utama korupsi ternyata berada di tangannya. Namun, belum sempat ia berkata apapun, salah satu pria bertubuh besar mengeluarkan sebuah pisau lipat. Koridor mendadak sunyi. Para karyawan yang melihat kejadian itu langsung berteriak panik. "Pisau! Hati-hati!" Pria itu menatap Arkan tajam. "Serahkan map itu, atau kalian berdua tidak akan keluar dari gedung ini." Arkan perlahan melangkah ke depan, melindungi Nadira di belakang tubuhnya. Untuk pertama kalinya, naluri seorang pemimpin lebih kuat daripada keinginannya mempertahankan penyamaran. Ia sadar, kalau beberapa detik lagi keadaan semakin memburuk. Ia mungkin tidak lagi memiliki pilihan selain membuka identitasnya di hadapan seluruh perusahaan. Dan jika itu terjadi, seluruh rencana yang ia susun selama berminggu-minggu akan berubah dalam sekejap. Koridor lantai 23 mendadak berubah mencekam. Puluhan karyawan yang baru saja keluar dari ruang kerja langsung berhenti. Sebagian mundur ketakutan. Sebagian lagi buru-buru mengeluarkan telepon genggam. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Di tengah koridor,
Arkan berdiri di depan Nadira. Map hitam berisi seluruh bukti korupsi berada di tangan kirinya. Sementara di hadapannya, seorang pria bertubuh besar menggenggam pisau lipat. Serahkan map itu. Suara pria tersebut terdengar datar. Arkan tidak bergeming. Kalau saya menolak? Pria itu tersenyum sinis. Berarti kamu memilih mati. Bima melangkah maju. Arga. Iya. Kamu nggak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Arkan tersenyum tipis. Mungkin. Tapi saya tahu. Orang yang takut pada kebenaran biasanya mulai menggunakan kekerasan. Kalimat itu membuat wajah Bima memerah. Kamu. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya. Suara sirena alarm keamanan tiba-tiba berbunyi. Petugas keamanan gedung mulai berlari menuju lokasi. Namun, dua pria bertubuh besar itu justru menghalangi jalan. Mereka sengaja memperlambat petugas agar tidak segera mendekat. Nadira menggenggam lengan Arkan. Arga. Iya? Kasih saja mapnya. Arkan menoleh. Kenapa? Aku nggak mau ada yang terluka. Arkan memandang mata Nadira. Perempuan itu benar-benar sedang memikirkan keselamatannya. Bukan dokumen. Bukan dirinya sendiri. Melainkan orang lain. Semakin lama, semakin berat bagi Arkan menyembunyikan siapa dirinya. Di lantai 40. Rapat luar biasa masih berlangsung. Adrian baru saja berdiri. Saya mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara. Apakah saudara Arkan Prasetya masih layak menjadi CEO? Beberapa pemegang saham mulai membuka dokumen. Namun, belum sempat proses dimulai. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan wajah pucat. Maaf, Pak. Ada apa? Di lantai 23. Terjadi keributan. Adrian mengernyit. Keributan apa? Seorang karyawan membawa senjata tajam. Wajah Doni langsung berubah. Ia berdiri tergesa-gesa. Saya izin melihat situasi. Adrian mengangguk. Silakan. Namun, di dalam hati Adrian mulai muncul firasat buruk. Sementara itu, di koridor, pria bertubuh besar mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah cepat menuju Arkan. Pisau di tangannya langsung diayunkan. Beberapa karyawan menjerit. Hati-hati. Namun, dalam satu gerakan cepat, Arkan menggeser tubuhnya, menahan pergelangan tangan pria itu. Kemudian memutar badannya. Pisau langsung terjatuh ke lantai. Klang! Semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka. Karyawan kontrak yang terlihat pendiam itu memiliki kemampuan bela diri yang sangat terlatih. Pria kedua mencoba menyerang dari samping. Arkan kembali menghindar. Tanpa memukul berlebihan. Ia hanya melumpuhkan. Dalam hitungan detik, kedua pria itu sudah terjatuh. Seluruh koridor mendadak sunyi. Nadira memandang Arkan dengan mata membesar. Arga. Kamu. Arkan hanya menjawab singkat. Dulu pernah ikut bela diri. Padahal, yang sebenarnya, selama bertahun-tahun ia memang rutin berlatih bersama satuan pengamanan perusahaan dan instruktur profesional. Beberapa petugas keamanan akhirnya berhasil mengamankan kedua pria tersebut. Namun, Bima justru mencoba melarikan diri. Berhenti! Teriak salah seorang petugas. Bima terus berlari menuju tangga darurat. Arkan langsung menyerahkan map hitam kepada Nadira. Tolong pegang ini. Lalu kamu? Ada urusan yang harus saya selesaikan. Tanpa menunggu jawaban, Arkan mengejar Bima. Tangga darurat. Lantai 23. Bima berlari menuruni anak tangga dengan panik. Napasnya mulai memburu. Saat tiba di lantai 19, seseorang sudah berdiri menunggunya. Doni. Bodoh. Bentak Doni. Kenapa sampai gagal? Pak. Dia ternyata jago berkelahi.
Doni menggertakkan gigi. Mana mapnya? Masih di tangan Arga. Wajah Doni berubah pucat. Kalau map itu sampai dibuka, kita semua selesai. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Arkan yang baru tiba beberapa meter di atas mereka. Ia sengaja tidak langsung muncul. Ponsel kecil di sakunya sudah aktif merekam seluruh percakapan. Pak! Bima mulai panik. Bagaimana kalau Komisaris Adrian marah? Doni menjawab pelan. Bukan cuma marah. Kalau kita gagal, dia akan mengorbankan kita. Kalimat itu membuat Arkan semakin yakin. Adrian memang dalang utama. Namun, tiba-tiba terdengar tepukan tangan dari arah atas tangga. Bagus. Teruskan. Doni dan Bima langsung menoleh. Mereka membeku. Arkan berdiri di atas tangga. Wajahnya tetap tenang. Namun sorot matanya kini jauh berbeda. Dingin. Tegas. Penuh wibawa. Arga. Bukan? Arkan melangkah turun perlahan. Saya senang akhirnya kalian berbicara jujur. Doni mulai mundur. Kamu. Siapa sebenarnya? Arkan tersenyum tipis. Sebentar lagi. Seluruh perusahaan juga akan mengetahuinya. Di saat yang sama, Pak Hendra menerima telepon dari Sekretaris Dewan Komisaris. Pak. Iya? RUPS akan segera melakukan voting. Pak Hendra memandang jam. Waktunya telah tiba. Beliau langsung menghubungi Arkan. Pak. Iya. Semua pemegang saham sudah berkumpul. Baik. Saatnya? Arkan memandang Doni dan Bima. Kemudian menatap ke arah lantai 40. Iya. Sudah cukup. Permainan mereka selesai. Ia menutup sambungan telepon. Lalu berkata kepada petugas keamanan yang baru datang. Tolong amankan mereka. Siap. Jangan biarkan siapapun meninggalkan gedung. Baik. Petugas keamanan sempat bingung. Sejak kapan karyawan kontrak memberi perintah dengan nada setegas itu? Namun, entah mengapa, mereka spontan mengangguk. Seolah suara Arkan memiliki wibawa yang sulit dijelaskan. Di ruang rapat, pemegang saham mulai mengangkat kartu suara. Adrian tersenyum dalam hati. Beberapa detik lagi, posisi CEO akan jatuh. Namun tepat ketika ketua rapat hendak mengetukkan palu, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Yang masuk bukan Pak Hendra. Bukan pula petugas keamanan. Melainkan seorang karyawan kontrak dengan kemeja putih sederhana. ID card bertuliskan, Arga Pramana. Beberapa direksi langsung mengernyit. Siapa dia? Kenapa berani masuk ke sini? Adrian memandang wajah Arkan cukup lama. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu pada sorot mata lelaki itu yang terasa sangat dikenalnya. Dan beberapa detik lagi, seluruh topeng akan terlepas. Seluruh kebohongan akan runtuh. Karena untuk pertama kalinya sejak penyamaran dimulai, Arkan memutuskan bahwa sudah tiba waktunya mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Ruang rapat utama lantai 40 mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada seorang karyawan kontrak yang baru saja melangkah masuk tanpa izin. Kemeja putih sederhana. Celana hitam biasa. ID card bertuliskan, Arga Pramana. Beberapa direksi langsung menunjukkan wajah tidak senang. Satpam? Siapa yang mengizinkan dia masuk? Keluar. Namun, Arkan tetap berjalan dengan tenang. Langkahnya mantap. Tatapannya lurus ke depan. Tidak sedikit pun terlihat gugup. Adrian Wiratama berdiri dari kursinya. Anak muda. Iya. Ini ruang rapat direksi. Bukan tempat karyawan kontrak. Silakan keluar. Arkan berhenti beberapa meter di depan meja utama. Kemudian berkata dengan suara tenang. Saya memang karyawan kontrak. Tetapi,
Hari ini saya juga memiliki hak berada di ruangan ini. Beberapa direksi saling berpandangan. Apa maksudnya? Doni langsung berdiri. Pak Ketua. Iya? Orang ini sedang diperiksa karena mencuri dokumen perusahaan. Dia tidak layak berada di sini. Arkan tersenyum tipis. Mencuri? Iya. Kalau memang saya mencuri, mengapa Bapak tadi berusaha merebut map ini? Semua mata langsung beralih ke map hitam yang berada di tangan Arkan. Wajah Doni berubah. Kamu. Jangan asal bicara. Asal bicara? Arkan mengangkat map tersebut. Atau, Bapak takut isinya dibuka? Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Adrian mencoba mengambil alih keadaan. Sudah cukup. Pak Satpam. Silakan keluarkan orang ini. Namun, belum sempat petugas keamanan bergerak. Pintu ruang rapat kembali terbuka. Pak Hendra masuk bersama Kepala Divisi Audit Internal dan Kepala Divisi Teknologi Informasi. Di tangan mereka terdapat beberapa kotak dokumen, beberapa laptop, serta sebuah proyektor portabel. Pak Hendra langsung berkata, "Maaf, Pak Komisaris. Ada bukti yang harus disampaikan sebelum rapat dilanjutkan." Adrian mulai kehilangan ketenangan. Bukti apa? Bukti yang menentukan masa depan perusahaan. Arkan menatap Pak Hendra. Keduanya saling mengangguk. Tanpa perlu banyak kata. Mereka sama-sama mengetahui. Saat yang ditunggu akhirnya tiba. Pak Hendra mematikan lampu ruangan. Layar proyektor mulai menyala. Video pertama diputar. Terlihat dengan sangat jelas. Supervisor Bima membuka tas Arga. Kemudian memasukkan map biru ke dalamnya. Ruangan langsung gaduh. Itu. Jelas sekali. Bukan Arga yang mengambil. Bima yang telah diamankan petugas keamanan langsung menundukkan kepala. Video kedua diputar. Kini terlihat Doni menerima amplop tebal dari seorang vendor. Disusul rekaman percakapannya. Data proyek itu jangan masuk audit. Sudah ada orang kita. Suasana rapat berubah semakin tegang. Salah seorang pemegang saham langsung berdiri. Pak Doni. Apakah ini benar? Doni mulai berkeringat. Itu. Video editan. Namun, Kepala Divisi T langsung menjawab. Video diambil langsung dari server utama perusahaan. Tidak pernah diedit. Belum selesai sampai di situ. Pak Hendra membuka laporan keuangan. Selama 3 tahun, perusahaan mengalami kebocoran dana. Total kerugian mencapai. Beliau berhenti sejenak. 187 miliar rupiah. Seluruh ruangan langsung gempar. Itu mustahil. Tidak mungkin. Pak Hendra kembali berbicara. Semua transaksi mengalir melalui vendor fiktif. Lalu masuk ke beberapa rekening pribadi. Adrian mulai memegang erat sandaran kursinya. Kemudian, Arkan mengambil sebuah flash disk. Masih ada satu lagi. Ia menyerahkannya kepada Kepala T. Layar kembali menyala. Kali ini bukan video, melainkan rekaman suara. Suara Doni terdengar jelas. Kalau kita gagal, Komisaris Adrian akan mengorbankan kita. Kemudian terdengar suara Adrian. Pastikan CEO kehilangan kepercayaan investor. Sisanya biar saya yang urus. Ruangan benar-benar hening. Tak ada lagi yang mampu berbicara. Salah seorang pemegang saham utama berdiri. Pak Adrian. Iya. Apakah suara itu suara Bapak? Adrian tidak menjawab. Pak. Masih diam. Tatapan seluruh peserta kini tertuju kepadanya. Perlahan, Arkan melangkah ke depan. Ia melepaskan ID card bertuliskan Arga Pramana. Kemudian membuka dompetnya. Mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus. Dengan suara tenang. Ia berkata, "Perkenalkan. Nama saya Arkan Prasetya." Ruangan langsung membeku.
Presiden Direktur PT Arta Nusantara Global. Semua orang berdiri spontan. Beberapa direksi sampai menjatuhkan dokumen dari tangannya. Tidak mungkin. Pak Arkan? Ya Allah. Itu Pak CEO? Bahkan beberapa pemegang saham tampak tidak percaya. Karena selama bertahun-tahun, mereka memang jarang bertemu langsung dengan Arkan. Nadira yang sejak tadi berdiri di belakang ruangan, seakan kehilangan seluruh tenaga. Tubuhnya gemetar. Matanya membesar. Arga adalah Arkan? Lelaki yang beberapa hari terakhir ia bela. Yang ia kuatkan. Yang ia percayai. Ternyata adalah laki-laki yang selama 4 tahun menjadi kekasihnya sendiri. Air matanya langsung jatuh. Bukan karena marah, melainkan karena begitu banyak kepingan peristiwa yang akhirnya tersusun menjadi satu. Mengapa tatapan Arga terasa begitu akrab? Mengapa suaranya begitu menenangkan? Mengapa ia selalu merasa mengenalnya? Kini semuanya terjawab. Arkan memandang seluruh ruangan. Kemudian berkata dengan suara yang lebih tegas. Saya meminta maaf kepada seluruh karyawan yang selama beberapa hari terakhir harus menyaksikan sandiwara ini. Saya menyamar. Bukan untuk mempermainkan siapapun, tetapi karena saya ingin mengetahui kebenaran. Dan hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semuanya. Ruangan kembali sunyi. Kemudian, Arkan menoleh ke arah Adrian. Air mata mulai menggenang di matanya. Om Adrian. Sapaan itu membuat suasana semakin haru. Dulu, di makam ayah saya, Om pernah berjanji akan menjaga perusahaan ini. Om juga berjanji akan menjaga saya. Suara Arkan mulai bergetar. Kenapa, Om? Kenapa justru Om yang paling ingin menghancurkannya? Adrian menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini terlihat begitu berwibawa itu tidak mampu menatap mata Arkan. Beberapa petugas keamanan memasuki ruangan. Mereka berdiri menunggu perintah. Arkan menarik napas panjang. Kemudian berkata, mulai hari ini, Direktur Doni Saputra, Supervisor Bima, dan Komisaris Adrian Wiratama diberhentikan dari seluruh aktivitas perusahaan. Seluruh dokumen diserahkan kepada aparat penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan dengan adil. Tak ada kemarahan. Tak ada bentakan. Hanya ketegasan. Itulah yang membuat seluruh peserta rapat semakin menghormatinya. Namun, di tengah suasana itu, tatapan Arkan perlahan beralih kepada Nadira. Perempuan itu masih berdiri mematung. Air matanya terus mengalir. Di matanya, bukan hanya ada rasa terkejut, tetapi juga luka. Karena kini ia mulai memahami satu kenyataan. Selama ini, lelaki yang ia cintai ternyata menyembunyikan identitasnya. Dan pertanyaan yang kini memenuhi hatinya hanyalah satu. Kalau selama ini Arkan menyembunyikan jati dirinya, apakah cintanya kepadaku juga bagian dari penyamaran? Pertanyaan itulah yang menjadi ujian terbesar berikutnya. Karena membongkar korupsi ternyata jauh lebih mudah daripada menyembuhkan hati perempuan yang merasa kepercayaannya telah dikhianati. Ketika perusahaan berhasil diselamatkan, tetapi hubungan Arkan dan Nadira justru berada di ambang kehancuran. Nadira memilih menjauh karena merasa telah dibohongi selama bertahun-tahun. Arkan harus berjuang bukan lagi sebagai CEO yang berkuasa, melainkan sebagai seorang lelaki yang ingin mendapatkan kembali kepercayaan perempuan yang paling dicintainya. Di saat yang sama, persidangan Adrian dan Doni membuka fakta mengejutkan tentang alasan sebenarnya Arkan melakukan penyamaran. Ruang rapat utama masih dipenuhi keheningan. Petugas keamanan telah membawa Adrian, Doni, dan Bima keluar dari ruangan. Beberapa pemegang saham masih belum mampu berkata apa-apa. Mereka baru saja menyaksikan pengkhianatan terbesar dalam sejarah perusahaan. Namun, bagi Arkan, semua kemenangan itu terasa hambar. Karena sejak beberapa menit yang lalu, Nadira telah pergi. Tanpa sepatah kata. Tanpa menoleh sekalipun. Arkan berlari keluar ruang rapat. Nadira, lorong lantai 40 sudah sepi.
Lift baru saja tertutup. Arkan menekan tombol berkali-kali. Terlambat. Lift sudah turun. Ia memilih berlari menuju tangga darurat. Turun belasan lantai tanpa berhenti. Namun ketika tiba di lobi, yang terlihat hanya Nadira yang sedang menaiki ojek daring. Sebelum kendaraan itu melaju, mata mereka sempat bertemu. Tatapan yang selama ini selalu penuh kehangatan, kini hanya menyisakan luka. Motor itu perlahan menjauh, meninggalkan Arkan yang berdiri mematung di depan gedung perusahaannya sendiri. Malam harinya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Arkan tidak kembali ke ruang CEO. Ia justru duduk sendirian di ruang kerja kecil tempat Arga Pramana biasa bekerja. Meja sederhana, kursi biasa, komputer standar. Di tempat inilah ia pernah merasakan menjadi manusia biasa. Dan di tempat inilah ia pertama kali melihat kembali ketulusan Nadira. Pak Hendra masuk perlahan. Pak. Iya. Semua media sudah tahu. Biarkan. Pemegang saham juga meminta konferensi pers. Nanti saja. Pak Hendra mengangguk. Namun sebelum keluar, beliau berkata pelan. Pak. Iya. Perusahaan berhasil Bapak selamatkan. Tapi, jangan sampai Bapak kehilangan orang yang paling berharga. Kalimat itu membuat Arkan hanya mampu menghela napas panjang. Sementara itu, di rumah sederhana milik ibunya, Nadira duduk di kamar. Kotak cincin pertunangannya masih berada di atas meja. Ibunya mengetuk pintu. Nat. Iya, Bu. Boleh Ibu masuk? Silakan. Begitu melihat wajah putrinya, hati seorang ibu langsung mengerti. Nadira baru saja menangis. Ada apa? Nadira tersenyum hambar. Bu. Iya? Kalau seseorang menyembunyikan jati dirinya selama bertahun-tahun, masih bisakah kita percaya lagi? Ibunya tidak langsung menjawab. Beliau duduk di samping Nadira. Lelaki itu Arkan? Air mata Nadira kembali jatuh. Iya. Ternyata, Arga itu Arkan, CEO perusahaan. Ibunya mengangguk pelan. Jadi selama ini, dia mengujiku. Nadira menutup wajahnya. Aku merasa seperti orang bodoh. Di tempat lain, Arkan membuka kotak kecil di laci mejanya. Cincin perak yang telah ia beli 5 tahun lalu masih tersimpan rapi. Ia menggenggamnya. Lalu berkata pelan. Ya Allah. Aku berhasil membongkar pengkhianatan di perusahaan. Tapi, jangan biarkan aku kehilangan perempuan yang engkau titipkan untukku. Keesokan paginya, seluruh media nasional memberitakan satu berita besar. CEO menyamar menjadi karyawan kontrak dan membongkar korupsi ratusan miliar di perusahaannya sendiri. Berita itu menjadi perbincangan di mana-mana. Namun, Arkan tidak pernah muncul di televisi. Ia menolak semua wawancara. Baginya, masih ada masalah yang jauh lebih penting. Memperbaiki hati Nadira. 2 hari kemudian, Arkan datang ke rumah Nadira. Bukan dengan mobil mewah. Bukan bersama ajudan. Ia datang menggunakan sepeda motor tua yang dipakai saat menyamar. Tetangga yang melihat hanya mengira ada tamu biasa. Arkan mengetuk pintu. Tok. 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 Ibunda Nadira membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Apakah Nadira ada? Ibunya tersenyum lembut. Ada. Tapi, sejak kemarin dia belum mau bertemu siapapun. Arkan mengangguk. Saya akan menunggu. 1 jam. 2 jam. Hampir 3 jam. Arkan tetap duduk di teras. Tanpa memainkan telepon. Tanpa mengeluh. Hanya ditemani segelas teh yang mulai dingin. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Mereka tidak mengetahui
bahwa lelaki sederhana itu adalah salah satu CEO paling berpengaruh di Indonesia. Menjelang asar, pintu rumah akhirnya terbuka. Nadira keluar. Tatapan mereka kembali bertemu. Namun kali ini, tidak ada senyum. Kenapa datang? Arkan berdiri. Aku ingin menjelaskan. Penjelasan apa? Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Nadira tersenyum pahit. 4 tahun, Arkan. 4 tahun. Dan aku baru tahu siapa dirimu setelah seluruh perusahaan melihatnya. Arkan menundukkan kepala. Aku salah. Iya. Aku meminta maaf. Kenapa? Karena aku takut. Nadira mengernyit. Takut? Aku takut. Kamu mencintaiku karena siapa aku. Bukan karena diriku. Air mata Nadira kembali mengalir. Lalu, apa selama ini aku pernah meminta uangmu? Tidak. Apa aku pernah bertanya berapa kekayaanmu? Tidak. Apa aku pernah memintamu membelikanku rumah? Tidak. Jadi, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Kalimat itu menghantam hati Arkan jauh lebih keras daripada semua pengkhianatan di kantor. Untuk pertama kalinya, Arkan tidak memiliki jawaban. Ia hanya mampu berkata lirih. Aku terluka oleh masa lalu. Nadira menjawab dengan mata yang basah. Tapi, yang menerima luka itu justru aku. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Angin sore berembus pelan. Tak ada lagi yang mampu berbicara. Beberapa hari kemudian, persidangan Adrian dan Doni dimulai. Bukti-bukti yang dikumpulkan Arkan membuat keduanya tidak mampu mengelak. Namun, di tengah persidangan, Adrian tiba-tiba meminta izin berbicara. Saya ingin mengatakan sesuatu. Hakim mengangguk. Adrian menoleh ke arah Arkan yang duduk sebagai saksi. Arkan? Iya. Kamu tahu. Kenapa dulu aku begitu membencimu? Arkan menggeleng. Adrian tersenyum pahit. Bukan karena perusahaan. Lalu, karena ayahmu. Seluruh ruang sidang langsung hening. Adrian melanjutkan. Dulu, sebelum perusahaan itu berdiri, akulah yang seharusnya menjadi pemilik utamanya. Tapi ayahmu menolak menggunakan cara-cara curang. Sedangkan aku memilih jalan yang salah. Itulah sebabnya aku kalah. Aku iri. Aku dengki. Dan selama bertahun-tahun, aku menunggu kesempatan merebut semuanya. Arkan memejamkan mata. Akhirnya, semua rahasia masa lalu terbuka. Namun, ada satu rahasia lagi yang belum diketahui siapapun. Rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh almarhum ayah Arkan. Rahasia yang akan mengubah cara Nadira memandang seluruh penyamaran itu. Karena ternyata, alasan Arkan menguji calon istrinya bukan hanya karena trauma masa lalu, melainkan karena sebuah wasiat terakhir ayahnya yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Suasana ruang sidang masih dipenuhi keheningan. Tak seorang pun menyangka pengakuan Adrian akan membuka luka yang telah terkubur selama lebih dari 20 tahun. Arkan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata. Tatapannya kosong. Bukan karena marah, melainkan karena sedang mengingat wajah ayahnya. Seorang lelaki sederhana, yang selalu mengajarkan bahwa kekayaan hanyalah titipan. Sedangkan nama baik adalah warisan yang sesungguhnya. Sidang ditunda hingga pekan berikutnya. Para wartawan langsung mengejar Arkan. Pak Arkan, apakah benar perusahaan hampir diambil alih? Apakah Bapak akan menuntut Komisaris Adrian secara pribadi? Apakah benar Bapak menyamar demi membongkar korupsi? Puluhan mikrofon mengarah ke wajahnya. Namun Arkan hanya berhenti beberapa detik. Kemudian berkata singkat. Saya berharap proses hukum berjalan dengan adil. Saya juga berharap tidak ada lagi pengkhianatan yang dibalas dengan kebencian. Itu saja. Ia lalu berjalan menuju mobil. Tak ada kalimat penuh kemarahan. Tak ada keinginan mempermalukan siapapun.
Sikap itulah yang membuat banyak wartawan justru semakin menghormatinya. Malam harinya, Arkan kembali ke rumah peninggalan ayahnya. Rumah tua yang sudah lama tidak ia tempati. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerja. Ruangan itu masih dipenuhi aroma kayu jati. Rak-rak buku masih tersusun rapi. Jam dinding tua masih berdetak pelan. Seolah waktu berhenti sejak ayahnya berpulang. Pak Hendra datang membawa sebuah kotak kayu. Pak. Iya. Ini. Apa? Pesan terakhir almarhum Bapak. Arkan terdiam. Selama ini, Bapak melarang saya menyerahkannya. Kecuali ketika Bapak benar-benar akan menikah. Jantung Arkan berdegup semakin cepat. Kotak itu belum pernah ia lihat. Pak Hendra menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini amanah. Dari ayah Bapak. Perlahan, Arkan membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Jam tangan lama milik ayahnya. Foto keluarga yang mulai menguning. Dan sebuah amplop putih bertuliskan tangan. Untuk Arkan, ketika engkau telah menemukan perempuan yang ingin kau jadikan istri. Tangan Arkan mulai bergetar. Ia membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan ayahnya masih sangat jelas. Assalamualaikum, anakku Arkan. Kalau engkau membaca surat ini, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukanmu dengan perempuan yang ingin kau jadikan pendamping hidup. Air mata Arkan mulai jatuh. Ia melanjutkan membaca. Ayah tidak meninggalkan banyak harta. Karena semua bisa hilang. Tetapi ayah ingin meninggalkan satu pelajaran. Jangan pernah memilih istri hanya karena wajahnya. Jangan pula karena keluarganya. Apalagi karena pujian manusia. Pilihlah perempuan yang tetap memuliakanmu ketika engkau tidak memiliki apa-apa. Arkan menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Surat itu masih berlanjut. Kalau suatu hari nanti Allah memberikanmu rezeki yang besar, jangan terburu-buru memperlihatkannya kepada calon istrimu. Lihatlah terlebih dahulu. Apakah ia mencintai dirimu? Atau hanya kehidupan yang bisa kau berikan? Karena perempuan yang mencintai hartamu akan pergi ketika hartamu hilang. Tetapi perempuan yang mencintai iman dan akhlakmu akan tetap menggenggam tanganmu. Meski dunia meninggalkanmu. Arkan memejamkan mata. Kini, ia memahami. Penyamaran itu bukan sekadar lahir dari traumanya. Tetapi juga karena ia berusaha menjalankan amanah ayahnya. Namun, di bagian paling bawah surat, terdapat satu kalimat yang membuat Arkan benar-benar terdiam. Tetapi ingat, anakku, jangan pernah menguji seseorang terlalu lama. Karena kepercayaan adalah bunga yang sangat indah. Sekali ia layu, membuatnya mekar kembali membutuhkan waktu yang sangat panjang. Air mata Arkan jatuh membasahi surat itu. Ia berbisik pelan. Maafkan aku, ayah. Aku menjalankan nasihatmu. Tapi aku melupakan bagian akhirnya. Pak Hendra menepuk bahu Arkan. Pak. Iya. Menurut saya, Nadira berhak membaca surat itu. Arkan mengangguk pelan. Iya. Bukan untuk membela diri. Tetapi, agar tidak ada lagi rahasia. Keesokan harinya, Arkan kembali datang ke rumah Nadira. Masih dengan sepeda motor tuanya. Masih mengenakan kemeja sederhana. Tidak membawa ajudan. Tidak membawa mobil mewah. Hanya membawa kotak kayu kecil dan surat peninggalan ayahnya. Ibunda Nadira membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mau menunggu? Arkan tersenyum. Kalau harus menunggu seumur hidup pun, saya akan menunggu. Jawaban itu membuat Ibunda Nadira menatapnya cukup lama. Beliau melihat ketulusan yang berbeda. Bukan lagi ketegasan seorang CEO. Melainkan kerendahan hati seorang lelaki yang sedang memperjuangkan kepercayaan. Tak lama kemudian, Nadira keluar. Tatapannya masih menyimpan luka. Ada apa lagi? Arkan tidak langsung menjawab.
Ia hanya menyerahkan kotak kayu itu. Aku tidak meminta kamu memaafkanku hari ini. Lalu, aku hanya ingin kamu membaca surat ini. Surat siapa? Surat ayahku. Nadira menerimanya perlahan. Setelah itu, kalau setelah membaca surat itu, kamu tetap memutuskan meninggalkanku, aku akan menerima. Tidak akan mengejarku lagi? Arkan tersenyum lirih. Aku akan tetap mendoakanmu. Karena cinta tidak selalu harus memiliki. Kalimat itu membuat mata Nadira mulai berkaca-kaca. Namun ia tetap membawa surat itu masuk ke dalam rumah. Pintu perlahan tertutup. Arkan kembali duduk di teras. Menunggu. Seperti beberapa hari sebelumnya. Bedanya, hari ini ia tidak lagi menunggu jawaban dari seorang perempuan. Melainkan menunggu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya kesempatan kedua. Untuk memperbaiki kepercayaan yang telah ia lukai dengan tangannya sendiri. Sementara di balik pintu, Nadira mulai membuka surat peninggalan ayah Arkan. Belum sampai setengah halaman dibaca. Air matanya sudah jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan pada halaman terakhir, ia menemukan sebuah rahasia yang selama ini bahkan tidak diketahui oleh Arkan. Rahasia yang ditulis ayah Arkan tepat sebelum beliau wafat. Rahasia yang akan mengubah seluruh jalan hidup mereka berdua. Sore mulai berganti malam. Langit Jakarta dihiasi semburat jingga yang perlahan menghilang. Di teras rumah sederhana itu, Arkan masih duduk di kursi kayu yang sama. Segelas teh di depannya telah lama dingin. Namun ia tidak beranjak. Tidak memainkan telepon. Tidak pula mengetuk pintu lagi. Ia hanya menunggu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang CEO yang terbiasa membuat keputusan miliaran rupiah, menyadari bahwa ada satu hal yang tidak bisa dipaksakan. Kepercayaan. Di dalam rumah, Nadira duduk di kamar sambil memegang surat peninggalan ayah Arkan. Tangannya terus bergetar. Semakin banyak kalimat yang ia baca, semakin deras air matanya mengalir. Tulisan tangan itu begitu sederhana. Namun setiap katanya terasa hidup. Di halaman terakhir, terdapat paragraf yang berbeda. Seolah ditulis ketika kondisi ayah Arkan sudah sangat lemah. Anakku, kalau perempuan yang kau pilih ternyata benar-benar mencintaimu, jangan pernah membuatnya merasa diuji terlalu lama. Sebab perempuan yang baik bukan hanya ingin dicintai, tetapi juga ingin dipercaya. Kalau suatu hari nanti engkau menyadari telah menyakitinya, jangan pertahankan egomu. Datanglah. Minta maaflah. Karena lelaki yang meminta maaf kepada perempuan yang halal baginya, tidak sedang merendahkan dirinya. Ia sedang meninggikan akhlaknya. Nadira menutup surat itu. Tangisnya pecah. Bukan karena marah lagi, melainkan karena ia melihat ayah Arkan ternyata juga telah mengingatkan putranya agar tidak menyakiti hati perempuan yang dicintainya. Ibunya masuk perlahan. Nat. Iya, Bu. Sudah selesai membaca? Nadira mengangguk. Bagaimana menurutmu? Nadira terdiam cukup lama. Kemudian berkata pelan, Bu. Iya. Selama ini aku hanya melihat satu kesalahan Arkan. Lalu, aku lupa melihat betapa besar perjuangannya menjaga amanah ayahnya. Ibunya tersenyum lembut. Lalu sekarang, Nadira mengusap air matanya. Aku masih terluka. Itu wajar. Tapi, aku juga tahu. Orang yang bersungguh-sungguh meminta maaf tidak pantas dihukum seumur hidup. Di luar rumah, Arkan berdiri ketika pintu perlahan terbuka. Nadira keluar. Masih membawa surat itu. Mereka saling memandang. Tak ada kata-kata selama beberapa detik. Hanya suara angin sore yang berembus pelan. Nadira mendekat. Kemudian menyerahkan kembali surat tersebut. Terima kasih. Arkan menerimanya perlahan. Kamu sudah membacanya? Iya. Maaf. Hanya satu kata. Namun kali ini, Arkan mengucapkannya sambil menundukkan kepala. Tanpa alasan.
Tanpa pembelaan. Tanpa mencoba membenarkan dirinya. Nadira menatap lelaki di depannya. Arkan. Iya. Selama ini, aku tidak pernah marah karena kamu kaya. Arkan mengangguk. Aku juga tidak marah karena kamu CEO. Iya. Aku marah. Karena orang yang paling aku percaya justru tidak mempercayaiku. Kalimat itu membuat mata Arkan kembali berkaca-kaca. Aku tahu. Dan aku salah. Arkan menarik napas panjang. Aku tidak meminta kamu memaafkan hari ini. Aku hanya ingin. Mulai hari ini. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Nadira memandangnya cukup lama. Benarkah? Iya. Semuanya? Semuanya. Termasuk tentang perusahaan. Iya. Termasuk tentang keluargamu. Iya. Termasuk tentang masa lalumu. Iya. Aku lelah menyembunyikan banyak hal. Nadira tersenyum tipis. Senyum yang telah lama menghilang. Kemudian ia berkata pelan. Aku juga mau jujur. Arkan mengangkat wajah. Apa? Aku sebenarnya sudah curiga. Kapan? Hari pertama di lift. Arkan terkejut. Kenapa? Karena caramu tersenyum. Persis seperti Arkan. Arkan tertawa kecil di sela air matanya. Lalu kenapa kamu diam? Aku pikir. Aku hanya terlalu merindukanmu. Mereka sama-sama tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh luka. Ibunda Nadira keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Sudah. Jangan berdiri terus. Duduk. Mereka bertiga duduk di teras. Suasana kembali sederhana. Seperti tidak pernah ada gelar CEO. Tidak ada perusahaan besar. Tidak ada skandal ratusan miliar. Yang ada hanya seorang ibu, seorang anak perempuan, dan seorang lelaki yang sedang belajar menjadi calon suami yang lebih baik. Beberapa saat kemudian, Arkan mengeluarkan kotak beludru biru dari sakunya. Kotak yang selama 5 tahun selalu ia simpan. Nadira. Iya? Dulu. Aku ingin memberikan cincin ini. Tapi aku masih dipenuhi ketakutan. Hari ini, aku memberikannya bukan karena aku yakin kamu akan menerimaku. Lalu, karena hari ini, aku ingin mencintaimu tanpa lagi menyembunyikan siapa diriku. Perlahan, Arkan membuka kotak itu. Cincin perak sederhana masih berkilau. Bukan cincin berlian. Bukan simbol kemewahan. Melainkan simbol sebuah janji. Nadira memandang cincin itu. Kemudian memandang Arkan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, bukan air mata luka. Melainkan air mata yang membawa ketenangan. Ia mengulurkan tangan kanannya. Arkan. Iya? Aku belum melupakan lukaku. Aku tahu. Tapi, aku ingin kita menyembuhkannya bersama. Arkan tidak mampu berkata apa-apa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyematkan cincin itu di jari Nadira. Beberapa bulan kemudian, akad nikah mereka akhirnya dilaksanakan. Bukan di hotel mewah. Bukan di ballroom megah. Melainkan di masjid tempat almarhum ayah Arkan dahulu menjadi pengurus. Akad berlangsung sederhana. Penuh kehangatan. Pak Hendra menjadi saksi. Ibunda Nadira menangis haru. Dan sebelum ijab kabul dimulai, Arkan meletakkan surat peninggalan ayahnya di samping mushaf Al-Quran. Sebagai pengingat bahwa rumah tangga yang kuat tidak dibangun oleh harta, melainkan oleh kejujuran, kepercayaan, dan keberanian untuk saling meminta maaf. Setahun kemudian, PT Arta Nusantara Global berkembang semakin besar. Namun satu aturan baru diterapkan oleh Arkan. Setiap direktur diwajibkan menjalani program sehari menjadi karyawan setiap 6 bulan sekali. Bukan untuk menyamar, tetapi agar mereka tidak pernah lupa bagaimana rasanya bekerja dari bawah. Dan setiap karyawan baru
Selalu mendengar satu kalimat yang dipasang di dinding lobi perusahaan. Integritas akan membawamu pada jabatan. Kejujuran akan membuatmu pantas mempertahankannya. Kepercayaan adalah harta yang paling mahal, karena sekali hilang, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk meraihnya kembali. Arkan dan Nadira sering berdiri di depan tulisan itu, sambil saling tersenyum. Karena mereka tahu, perusahaan bisa dibangun dengan modal. Tetapi rumah tangga hanya bisa dibangun dengan kepercayaan. Tamat hikmah cerita sahabat lautan kisah. Kejujuran adalah fondasi setiap hubungan, sedangkan kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga setiap hari. Trauma masa lalu memang dapat membuat seseorang berhati-hati, tetapi jangan sampai membuat kita menghukum orang yang tidak bersalah dengan kecurigaan yang berlebihan. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan, jangan malu untuk meminta maaf dengan tulus. Dalam Islam, kemuliaan seseorang bukan terletak pada jabatan, kekayaan, atau kedudukan, melainkan pada akhlaknya, kejujurannya, dan kesediaannya memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah tangga kita dari prasangka, menguatkan hati kita untuk saling percaya, dan menjadikan keluarga kita sebagai tempat yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.